Alkitab di dalam Amsal pasal 4 kita membaca ayat yang ke-24 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 24 sampai 27. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu daripada kejahatan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, hanya Engkau pemilik firman yang sanggup membuat kami yang tidak mengerti menjadi faham dan mengerti apa maksud firman-Mu. Bimbinglah kami setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, hari demi hari, menuju kepada diri-Mu sendiri, sehingga kami boleh menikmati Engkau, bukan hanya di bibir mulut, tetapi dalam pengalaman kami bersama dengan Engkau. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam ayat 23, kita kembali di sana, kembali ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Nah, pancaran kehidupan itu keluar atau bisa bocor dari luar melalui 3 hal. Ya. Hal yang pertama dalam ayat ke-24, yaitu melalui mulut yang serong. Ya. Seharusnya mulut ini adalah berbicara yang dari dalam hati yang harus dijaga, itu berbicara yang baik. Tetapi dia menjadi bocor kalau mulut kita ini menjadi serong. Dalam bahasa Inggris dikatakan froward mouth. Put away from the froward mouth, and perverse lips put far from thee. Baik bibir, baik mulut, ya, janganlah engkau berbicara yang tidak baik. Apa maksudnya berbicara yang tidak baik? Adalah jikalau mulut kita berbicara di luar konteks firman Tuhan, di luar sabda Tuhan. Sabda Tuhan berkata, Tuhan mengasihi kita. Lalu kita umpamanya kita bocor dan kita menganggap Tuhan tidak mengasihi kita. Itu salah satu mulut yang dolak-dalik bibir itu. Kembali ke dalam bahasa Indonesia. Buanglah mulut serong. Jadi seharusnya lurus, serong. Ya. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Ya, seperti orang yang ngomel itu. Nah, dosa pertama itu adalah dosa melalui mulut, ketika ular berbicara kepada Hawa melalui mulut yang membelokkan firman Allah. Ya, Hawa bilang sama ular, aku tidak boleh makan buah itu, karena pada hari aku makan, aku akan mati. Oh tidak. Dibelokkan, diserongkan oleh mulut ular itu. Jadi mulut serong itu sama dengan seperti mulut ular. Suka membalikan firman, membuat keraguan.
Tidak, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Padahal pada saat itu, Hawa sudah seperti Tuhan. Ya. Itu yang dimaksud dengan buang kata-kata yang berlawanan dengan firman Tuhan. Buang dari mulut kita bahasa kekalahan. Sebab Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Jadi biasakan kita berbicara dengan bahasa pemenang, bahasa kemenangan, bahasa yang positif, bahasa yang baik, bahasa yang mengangkat orang, bahasa yang menasehati orang, bahasa yang membangun orang. Ya. Kita mau lihat apa pekerjaan dari Roh Kudus dalam 1 Korintus patsalnya yang ke-14. Kita baca ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat melalui mulut. Bernubuat melalui mulut, ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sampai Roh Kudus harus rampas bahasa kita, karena kita biasa berdoa kepada Allah dengan bahasa yang negatif. Sampai Roh Allah mesti memenuhi kita, sehingga dia berbicara kepada Allah dengan bahasa yang positif. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, bahasa roh itu. Oleh roh, oleh R besar roh, ia mengucapkan, kita yang mengucapkan, tapi roh yang memimpin hal-hal yang rahasia. Ayat ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, tadi yang bahasa roh kepada Tuhan, yang bernubuat dengan bahasa yang dimengerti, berkata-kata kepada manusia sama-sama. Ia membangun, 1 membangun, 2 menasihati, 3 menghibur. Positif semuanya. Semuanya positif. Ya. Ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Kalau bernubuat, membangun jemaat. Menasihati jemaat. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Tapi kalau dia hanya berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Makanya saya kalau berdoa sendirian, saya berbahasa roh saja. Sebab 1, saya membangun diri saya sendiri. 2, Roh Kudus pasti berdoa tidak salah. Dia pasti berdoa yang baik. Nah, kembali kepada Amsal, pasal 4 ayat 24. Ya, sana dikatakan jauhkanlah dirimu ya dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Pasar Senen terbakar. Semua orang sudah tahu ini kebakaran disengaja. Karena di sana mau dibangun pasar modern. Pasar modern yang akan ada mall, yang akan ada hal-hal yang baru. Nah, ketika pasar itu terbakar, tinggallah kayu-kayu bakar sisa-sisanya, kotor, ya, berwarna hitam semua. Ketika mau dibangun yang baru, itu yang kotor-kotor itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan untuk gimana? Untuk dipakai lagi apa dibuang? Untuk dibuang. Karena sudah tidak bisa dipakai. Baru nanti digali fondasi yang baru untuk bangunan yang baru. Nah, kita sedang dibangun oleh Tuhan untuk menjadi bangunan yang baru. Rumah yang baru, rumah Tuhan, rumahnya Dia di dalam hati kita. Itu sebabnya sampah-sampah yang sudah tidak berguna, yang dibakar, yang lama, hidup yang lama harus dibersihkan. Ya, mula-mula pakai alat berat dibuang, diangkat, lama-lama pakai alat yang kecil, sapu-sapu sampai disemprot pakai air
supaya kelihatan di mana mau taruh fondasi dan sebagainya. Nah, salah satu sampah itu yaitu mulut kita. Biarlah kita mempunyai mulut yang lurus, jangan serong. Serong, firman Tuhan lurus, kita serong. Mungkin serongnya itu sedikit, tapi kalau sudah 1 kilometer jadi sangat jauh. Ya, perbedaannya dari jalan lurus itu. Jangan sampai ada roh tidak percaya. Sampai tidak roh tidak percaya, sampai mulut kita berbicara tidak percaya. Dan dosa tidak percaya juga adalah dosa yang paling besar. Ini inlet yang pertama. Dari pancaran air hidup itu, inletnya dari mulut. Harus memancar yang baik. Ya. Ayat 25. Dalam ayat 25, yang kedua adalah outletnya, adalah mata. Inlet dan outlet adalah mata. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya. Outlet berikutnya dari mata air hidup adalah melalui mata. Ada ajakan, biarlah. Ya. Kalau bahasa Inggris, coba. Marilah, biarkanlah, betul sama. Biarlah, marilah. Biarlah matamu memandang. Betul. Memandang dengan benar. Baru yang kedua, biarlah matamu, eyelids, alismu, look straight ke depan. Ya, ke jalan yang lurus di depan kita. Kan Tuhan berkata begini, ada banyak jalan yang disangka orang menuju kepada hidup, tapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ya. Karena sempitlah pintu, ya, sempitlah pintu dan jalannya pun sempit menuju kepada kehidupan. Lebarlah pintu, lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya sampai kita harus mengernyitkan alis. Mengernyitkan alis untuk melihat lurus ke depan. Ya. Supaya lurus terus ke depan. Sampai fokus mata kita. Ya, kalau saudara lihat ada burung di atas pohon kelapa, kawan saudara bilang, tuh ada burung. Saudara lihat di mana? Saudara tidak lihat. Tapi memang ada. Saudara harus fokus ke mana itu burung. Tuh dekat daun sebelah sana. Lihat fokus. Ada. Nah, dari bahasa itulah. Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua, marilah kita melakukannya dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada nama lain enggak? Tidak. Nah, sekarang kita lihat kepada Matius 17. Dalam Matius 17 ayat 1, di sana kita melihat 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, 2.